Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kajian terakhir kita di Sahih Al-Bukhari sampai pada bab 55. Hadis 694 yang menerangkan apabila imam tidak menyempurnakan sholatnya. Rasulullah menyampaikan, yusalluna lakum fa in asobu falakum wa in ahtau falakum wa alaihim. Mereka mengimami kalian, jika yang mereka kerjakan benar, maka kalian dapat pahala, mereka juga dapat pahala. Jika yang dilakukan oleh imam salah, maka makmum dapat pahala, imam yang mendapatkan dosanya. Itu pernyataannya Rasulullah seperti itu, Bapak dan Ibu. Ya, makmum tidak ikut menanggung dosanya, begitu ya. Meskipun di masyarakat itu ada anggapan kalau imam benar, imam dapat pahala, makmum dapat pahala. Kalau imamnya salah, dosanya makmum ditanggung imam. Itu anggapan di masyarakat, kan begitu. Ternyata tidak begitu, kan. Yang betul makmumnya dapat pahala, imamnya yang berdosa. Imamnya yang melakukan kesalahan. Kesalahan di dalam pelaksanaan sholat, bukan bukan kesalahan di luar sholat, ya. Apa ada imam yang melakukan kesalahan di luar sholat? Ada. Ini di bab 56. Jadi di luar sholat dia melakukan pelanggaran, apakah boleh dia dijadikan sebagai imam dan kita boleh makmum? Babu imamatil maftuni wal mubtadi'i. Bab berimam kepada orang yang terfitnah dan orang yang melakukan mubtadi, itu orang yang melakukan bid'ah. Jadi di luar sholat dia melakukan pelanggaran aturan, apakah ketika dia jadi imam kita tetap boleh mengikutinya? Imam Al-Bukhari mengawalinya dengan mengutip pendapatnya Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, ya. Wa qala al-Hasanu, dan Al-Hasan telah berkata, sholli, sholatlah kamu, walaihi, dan atasnya bid'atuhu, bid'ahnya. Jadi karena di luar melakukan pelanggaran, ya dia mendapatkan dosa. Tapi ketika sholat,
Kata Hasan Al-Basri, silakan kalian boleh sholat bersamanya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis 695 yang sampai kepada Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, annahu bahwasanya dia dakhala telah masuk ala Utsman bin Affan, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa huwa, dan dia Utsman mahsurun dalam keadaan terkepung. Ini di malam Khalifah Utsman itu rumahnya diserbu oleh orang-orang dari Mesir akibat adanya fitnah, Bapak Ibu. Jadi ada orang yang mengadu domba antara orang-orang yang ada di Madinah dengan orang-orang yang ada di Mesir. Sehingga kemudian mereka mendatangi Madinah dan melakukan pengepungan terhadap rumahnya Khalifah Utsman. Kemudian Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, dia masuk ke rumahnya Khalifah Utsman. Kemudian dia berkata, innaka, sesungguhnya engkau imamu ammatin, sesungguhnya engkau adalah pemimpin umat, Khalifah Amirul Mukminin. Wa nazala bika, aku menemuimu, manaro, sebagai mana kami melihat. Karena dikepung rumahnya, beliau tidak bisa keluar untuk imami sholat. Sehingga setelah selesai sholat, Ubaidillah bin Adi masuk untuk menemui Khalifah Utsman. Apa kepentingannya? Meminta fatwa. Wa yusolli lana, dan yang sholat bersama kami, imamu fitnatin, imamnya yang terlibat di dalam fitnah, di dalam bencana pengepungan. Jadi yang imami sahabat-sahabat yang sholat di Madinah itu termasuk adalah pasukan pemberontak, itu malah ngimami di situ. Sehingga Ubaidillah bin Adi merasa tidak nyaman. Ini orang yang ngepung khalifah malah tadi ngimami, kami makmum. Ini hukum sholatnya bagaimana? Ditanyakan kepada Khalifah Utsman. Kenapa tanyanya kepada Khalifah Utsman? Karena Rasul sudah tidak ada. Abu Bakar sudah tidak ada. Umar sudah tidak ada, kan? Kan urutannya begitu. Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar, Abu Bakar wafat digantikan Umar, Umar wafat digantikan Utsman. Jadi tanya langsung kepada khalifahnya. Wa nataharraju, dan kami merasakan kesulitan. Jadi merasa tidak nyaman. Masa makmum kepada pemberontakan begitu. Apa kata Utsman bin Affan? Faqala, Utsman berkata, as-sholatu ahsanu. As-sholatu, sholat itu ahsanu, perbuatan yang paling baik. Ma ya'malun nasu, apa yang dikerjakan oleh manusia. Kenapa sholat dikatakan perbuatan yang paling baik? Jelas, sholat ini satu-satunya rukun Islam yang tidak dapat diwakilkan. Tidak dapat dikodok. Tidak ada fidyahnya. Kalau kita bayar zakat bisa titip. Meninggalkan ibadah puasa Ramadan karena sakit kemudian meninggal dunia bisa digantikan oleh ahli warisnya. Tapi sholat tidak bisa. Sholat itu ibarat orang makan. Kemarin makan, hari ini makan, besok makan. Tidak bisa kita kemarin makan 2 piring, kemudian hari ini tidak makan, tetap lapar. Jadi sholat itu ibadah yang terbaik. Termasuk sholat itu kenapa terbaik? Karena kata Rasulullah, sholat adalah munajat seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sholat adalah amaliyah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah SWT. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan menjadi baik. Kemudian Utsman mengatakan, faidza ahsanan nasu fa ahsin ma'hum. Faidza, maka apabila ahsanan nasu,
ada orang yang berbuat baik, fa'ahsin ma'ahum, maka berbuat baiklah bersama mereka. Salat ini kan perbuatan baik. Jadi ketika ada orang yang melakukan kebaikan berupa salat, maka salatlah bersama mereka. Jangan kemudian tidak mau makmum karena imamnya pemberontak. Ini fatwanya Khalifah Utsman bin Affan. Wa idza asa'u, dan apabila dia berbuat buruk, fajtanib, maka jauhilah isa'atahum, keburukan mereka. Setelah selesai sholat, kemudian mereka melanjutkan keburukan-keburukannya, ya jangan diikuti. Artinya apa? Yang diikuti ya seluruh rangkaian gerakan sholatnya. Ini fatwanya Khalifah Utsman. Sama dengan tadi Hasan Al-Basri, ikut sholat. Keburukan yang dikerjakan oleh imam di luar sholat, ya tanggung jawab dia. Memang idealnya yang sudah kita kaji di 2 pekan yang lalu, yang kita jadikan sebagai imam itu ya tidak hanya kita ikuti gerakan-gerakan sholatnya, tapi di luar juga kita ikuti akhlaknya. Idealnya kan begitu, Bapak dan Ibu ya. Karena imam itu, pemimpin itu kan di depan. Yang namanya orang di depan itu ya jadi teladan. Jangan sampai di depan malah memberikan keteladanan yang tidak patut diteladani. Kita akan mengenal pepatah dalam bahasa Indonesia itu, apa ya Mas? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau sudah dijadikan sebagai imam, sudah dijadikan sebagai khatib, tidak hanya memperbaiki kaifiyah pelaksanaan sholatnya, tapi juga memperbaiki akhlaknya. Karena keberhasilan dakwah itu tidak hanya dari apa yang diucapkan, tapi apa yang diperbuat. Jangan sampai jadi imam, jadi khatib, menjadi orang yang inkonsisten. Ngomong apa, perilakunya apa. Ngomong kemana, perilakunya kemana. Nanti orang tidak akan mau mendengarkan. Bahkan orang nanti akan mengatakan, jadi rongokna. Jarkoni kan gitu kan. Nanti orang akan bilang, alah DWK Beora kan begitu ya. Nah ini, jadi harus ada konsistensi. Maka kalau sudah jadi khotib, sudah jadi imam, sudah jadi da'i, ya perbaiki akhlaknya. Kalau tidak, nanti mendapatkan celaan, tidak hanya dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surah As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Sangat besar kebencian Allah kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ini kalau sampai begitu ya yang nanggung jawab pelakunya. Tapi selagi kaidah sholatnya betul, kita ikuti. 695. Sekarang 696. Tapi sebelum ke situ ada pendapat dari Az-Zuhri. Ketika ditanya tentang boleh tidak makmum kepada al-mukhannas. Apa al-mukhannas? Al-mukhannas itu waria, Bapak Ibu. Panci. Al-mukhannas panci. Qala Az-Zuhri telah berkata, la naro ayyusalla khalfal mukhannasi. Kata Az-Zuhri, tidak boleh sholat di belakang al-mukhannas. Illa kecuali min daruratin la budda minha. Kecuali darurat maka tidak mengapa. Darurat itu bagaimana? Yang laki-laki tidak ada yang paham kaifiyah sholat. Tidak ada yang hafal misalnya, kecuali Fatihah. Lah ada yang hafal al-mukhannas tadi.
Maka kata Zuhri ya la buddha minha, la ba'sa. Tapi kalau ada yang lain ya jangan Pak, al-mukhannas. Itu Asyuri berpendapat jangan dijadikan sebagai imam. Kayaknya belum ada Bapak Ibu ya. 696. Ini masih rangkaian bab 56. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi SAW telah bersabda di Abi Zarin kepada Abu Dzar ya. Asmi wa ati walau li habasiyin kana ra'sahu zabibatun. Kalau sudah memilih seseorang menjadi imam, maka makmumah dalam kehidupan atau makmum dalam salat berjamaah punya kewajiban suruh mendengar. Dengarkanlah. Yang kedua, wa'ati dan taatilah. Walaupun yang memimpin kata Rasulullah habasiyin, seorang hambasa, ka'anna ra'sahu, yang kepalanya seolah-olah seperti zabibatun. Masih ingat zabibatun? Kismis. Zabibatun, jadi kepalanya seperti kismis. Seperti apa Bapak Ibu ya? Iya, Rasulullah mengajarkan jangan melihat penampilannya. Kalau sudah diangkat sebagai imam, ya ditaati. Memang kadang orang kalau dilihat orang miyatani, Pak. Kiwongnya orang miyatani kan gitu ya. Orang meyakinkan kan begitu kan. Begitu memimpin misalnya baik. Ketika berbicara terstruktur sistematis. Ketika ngimami bacaannya bagus. Itu kan kadang-kadang orang menilai dari penampilannya. Maka jangan menilai orang dari penampilannya kan. Jangan menilai buku dari sampulnya, tapi dari harganya. Ya. Kalau mau beli kita nilai dari harganya, mahal nggak jadi. Baik, selesai bab 56. Sekarang bab 57. Bagaimana posisi sholat berjamaah jika isnaini, jika dua orang? Babu yakumu an yaminil imami bihidaihi sawa'an idza kana isnaini. Bab berdiri di sebelah kanan imam sama saja ya apabila berdua. Yang cerita adalah Abdullah bin Abbas. Ini sudah beberapa kali hadisnya muncul. Bitu, aku telah menginap. Bapak Ibu familiar dengan kalimat mabit. Ya, kalau mendengar mabit yang terlintas di Musdalifah, di Mina gitu ya. Bitu, aku telah menginap fi baiti kholati Maimunata, di rumah bibiku Maimunah. Kholati itu bibi dari jalur ibu. Maimunah itu adiknya Ummu Fadil. Ummu Fadil itu istrinya Al-Abbas. Al-Abbas itu bapaknya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas itu keponakannya Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasul. Abdullah bin Abbas dengan Rasul itu sepupu. Al-Abbas kakaknya Abdullah. Jadi kalau orang sini pernahnya Rasul kepada Al-Abbas itu kakak sepupu. Tapi saat itu Abbas belum balik. Bahkan ketika Rasulullah haji di Mina ya, haji wada, Al-Abbas itu baru hampir balik. Jadi ketika Rasulullah wafat usianya baru sekitar 14 sampai 15 tahun. Di hadis yang sangat panjang, ini sudah diringkas di bab-bab yang telah lalu, bab wudu, Abdullah bin Abbas kan cerita. Begitu Rasulullah bangun, dia ikut bangun. Rasulullah berwudu, dia ikut berwudu. Kemudian Rasulullah sholat, dia ikut sholat. Berdiri di sebelah kirinya. Ini ada di hadis 698. Ya, berdiri
di sebelah kirinya. Nanti kita bacakan. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, dia berdiri di sebelah kirinya, kemudian Rasulullah memindahkannya ke sebelah kanan. Apa yang Rasulullah lakukan? Beliau sholat. Kemudian Ibnu Abbas ikut sholat. Ya. Ini nginepnya setelah selesai sholat Isya. Summa ja'a fasalla arba'a roka'atin. Ibnu Abbas ikut sholat 4 rakaat tahajud, Bapak Ibu ya. Ini tidak dijelaskan lengkap rangkaian hadisnya. Summa kemudian nama tidur, summa kemudian koma bangun, fajitu kemudian aku datang. Fakumtu aku berdiri an yasarihi di sebelah kirinya. Faja'alani an yaminihi kemudian beliau menjadikan aku sebelah kanannya. Fasalla khamsa rakaatin. Kemudian sholat 5 rakaat. Summa kemudian sholat rakaat ini sholat 2 rakaat. Summa kemudian nama beliau tidur. Hatta sehingga sami'tu aku mendengar ghoti tohu dengkurannya. Atau kola dia berkata khoti tohu dengkurannya. Summa kemudian kharaja beliau keluar ila sholati untuk sholat. Ini 697 menjelaskan tentang posisi imam dan makmum ketika sholatnya hanya berdua, itu lurus posisinya. Ya, jadi tidak depan dan belakang. Juga tidak agak ke belakang tidak, tapi sejajar, lurus sejajar. Imamnya sebelah kanan apa kiri, Bapak Ibu? Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Itu tertibnya begitu. Nanti kalau ada makmumah yang kedua, ya makmum yang pertama mundur. Jika tidak bisa mundur, berarti imamnya yang maju. Misalnya, kalau sholat di perjalanan mampir ke tempat yang sempit, jadi kalau mundur kan nabrak tembok misalnya. Nah, imamnya masih bisa ke depan, ya imamnya yang ngalai ke depan, menyesuaikan. Tapi kalau tempatnya longgar, ya makmumnya yang mundur, menemani yang baru datang. Bukan kemudian makmum yang kedua ngerendengi di depan lagi, bukan bertiga, tapi yang dua di belakang. Seperti hadisnya Anas bin Malik, ketika Rasulullah SAW diundang untuk makan di rumahnya Anas, diundang oleh ibunya Anas, Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah sholat di sana, yang makmum Anas, anak yatim, kemudian ibunya Anas, Ummu Sulaim. Kemudian apakah imam yang bergerak memindah makmum dari kiri ke kanan, makmum yang bergerak dari kiri ke kanannya imam, apakah sholatnya rusak? 58. Babun idza qama ar-rajulu an yasaril imami fahawwalahul imamu ila yaminihi lam tufsid sholatahuma. Bab apabila seseorang berdiri sebelah kiri imam, imam memindahkan makmumnya ke sebelah kanan, Imam Al-Bukhari berpendapat lam tufsid, sholatnya tidak rusak. Artinya bergerak di dalam sholat tidak membuat sholat itu batal. Kecuali sambil ngomong, itu beda. Yang membatalkan bukan geraknya, tapi ngomongnya. Ya kan kadang-kadang betul. Jadi kadang-kadang dalam sholat berjamaah itu ada makmum yang misalnya di depan anak-anak. Anak-anak itu kan kalau lagi sholat kadang-kadang tidak jejak gitu ya. Belum selesai terus kroyong lunga, balik. Nah, depan kan kosong. Yang belakang ketika melihat ada sop yang kosong harusnya maju untuk melengkapi sop yang ditinggalkan oleh anak-anak ini. Tidak usah khawatir, tidak akan tufsid, tidak akan rusak sholatnya. Jangankan hanya satu langkah, beberapa langkah pun tidak akan membuat sholatnya batal, gitu ya. Jadi lengkap itu. Ini hadisnya sama dengan tadi, yang cerita adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian bab 59,
Hadisnya 699. Bagaimana kalau ada orang yang tidak berniat jadi imam, tapi ada orang makmum? Biasanya kalau kita datang ke masjid, telat, sholat jamaah sudah selesai, kita kok tidak ada temennya, kemudian kita sholat. Tahu-tahu ada yang datang kemudian megang pundak. Ini dijawab di dalam bab 59. Babun idza lam yanwi al-imamu ayya umma summa jaa qaumun fa'ammahum. Bab apabila seseorang tidak berniat menjadi imam, kemudian ada orang yang makmum, kata Imam Al-Bukhari, fa'ammahum, maka imamilah mereka. Jadi tidak usah kemudian membatalkan sholatnya, mengulangi dari awal, lanjutkan saja untuk mengimami orang yang baru datang untuk menjadi makmum. Termasuk ketika antara orang yang baru datang dengan kita beda niat. Kita lagi ba'diyah, tahu-tahu ada orang datang. Biasanya kalau di masjid-masjid pinggir jalan begitu Pak, kan yang sholat itu tidak datangnya bersamaan. Kalau kita di masjid mukimin kan datang bersamaan, pulang bersamaan, selesai kita tutup pintu masjidnya kan. Kalau di masjid pinggir jalan kan tidak. Ini yang mukimin selesai, nanti baru ada yang datang. Misalnya suatu saat bapak-bapak kok safar, niatnya ba'diyah, tahu-tahu ada orang datang kemudian makmum. Lanjutkan sholatnya. Tidak usah memberitahu bahwa saya lagi sholat sunnah itu kan. Sambil nengok aja makmum, aku lagi sunnah. Batal berarti. Ya karena ngomong ya. Tidak usah. Lanjutkan saja. Lanjutkan ya, nyenengan 2 rakaat salam, dia lanjutkan. Untuk nambah 2 rakaat kalau zuhur gitu ya. Atau nyenengan mau ganti niat ya boleh. Mau bersedekah kepada orang yang jadi makmumnya panjenengan agar dia mendapatkan pahala jamaah sholat nyenengan 4 rakaat. Berarti ganti niat yang tadinya ba'diyah menjadi sodakoh, memfasilitasi orang untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Seperti yang pernah Rasulullah tawarkan kepada para sahabatnya. Ketika ada yang baru masuk, ditanya belum sholat, Rasulullah bilang siapa yang mau sedekah? Yang sudah sholat, ngimami yang baru datang. Itu dipahalinya nafilah, ibadah tambahan. Jadi bukan mendapatkan pahala sholat lagi, tapi pahalanya pahala sodakoh. Yang baru datang mendapatkan pahala sholat jamaah. Ya. Nanti kita akan ketemu hadis-hadisnya. Ini pun hadisnya masih sama dengan yang tadi, 697, masih dari Abdullah bin Abbas. Karena Rasulullah tidak niat ngimami ketika lagi sholat tahajud itu. Tahu-tahu Abdullah bin Abbas berdiri samping kirinya, kemudian dipindah ke arah samping kanannya. Itu hadis-hadisnya, Bapak dan Ibu. Ya. Sampai di sini dulu, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nanti bab 60 sudah ganti tema. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau di saat malam senantiasa bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Maka ini pun harus menjadi teladan bagi kita semua. Apalagi Allah SWT memberikan semangat di Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini menjadi penyemangat bagi kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menganjurkan di antara keluarga-keluarga yang bangun duluan, maka punya kewajiban membangunkan anggota keluarga yang lain. Rasulullah pernah membangunkan para istrinya dengan mengatakan bahwa fitnah akan datang bergelombang-gelombang. Jadi di antara langkah untuk menghadapi fitnah kehidupan dunia adalah melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Bahkan ini menjadi ciri dari ibadur rahman.
yang Allah ceritakan di Al-Quran surah Al-Furqan mulai ayat 63. Tandanya apa? Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Jadi jangan menghabiskan dari habis isya sampai adzan subuh tertidur. Nanti seperti orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Bangun. Bagaimana kalau belum biasa? Ya dipaksakan. Caranya bagaimana? Gunakan alarm. Yang punya HP boleh pakai HP, yang punya beker boleh pakai beker, yang tidak punya dua-duanya, minum air putih sebelum tidur. Nanti jam 2 pinggangnya pegel karena pengen ke belakang. Kalau sudah bangun, jangan tidur lagi. Jangan sudah bangun ke belakang, buang air, kemudian tidur lagi. Ingat Bapak dan Ibu, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setiap orang yang tertidur diikat dengan 3 ikatan oleh setan. Ketika dia berdoa dan berzikir, maka ikatan yang pertama lepas. Maka begitu bangun jangan lupa baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. 1 ikatan lepas. Yang kedua melepas ikatan dengan cara apa? Berwudu. Berwudu, kemudian setelah itu laksanakan qiyamul lail. Jika waktunya longgar, awali dengan rakaataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Kalau dalam pelajaran olahraga, semacam pemanasan, warming up. Baru kemudian laksanakan tahajud. Setelah itu, tutup dengan witir. Menunggu adzan subuh, yang kemarin kita kaji di kajian tafsir, surah Ali Imran ayat 17. Di antara orang yang dijanjikan masuk surga adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar di waktu sahur. Jadi habis witir, gunakan untuk beristighfar. Begitu adzan dikumandangkan, segera bergegas ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Niscaya orang itu pada pagi harinya akan jadi orang yang paling bersemangat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pagi hari kok rada sungkan, maka kita evaluasi diri. Kira-kira tadi pagi bangun baca doa tidak? Oh ternyata tidak. Baca Ali Imran tidak, wudu tidak, tahajud tidak, ya benar tidak semua, jadi ini sungkan. Itu berarti ikatan setannya tidak dilepaskan. Bagaimana kalau kita ngelilir, kemudian hendak tidur kembali, karena ternyata baru tengah 12 sudah ngelilir. Sebab Mbak Taisa langsung tidur. Setengah 12, kalau tahajud sekarang nunggu subuhnya kelamaan. Kalau mau tidur kembali, jangan lupa berzikir dulu. Kalau tidak berzikir dulu, nanti begitu tidur, jenengan akan terkoneksi dengan syaitan dari bangsa jin. Jenengan akan dibawa ke tempat yang belum pernah jenengan kunjungi. Akhirnya apa? Ngimpinya nusrak-nusrak, serang-serangan. Iya, tahu-tahu tidak dengar adzan subuh. Iya, makanya kalau bangun tidak hendak tidur, ya baca doa, kalau hendak tidur kembali, berzikir kepada Allah. Di Al-Quran surah Az-Zumar Allah menyampaikan, Allah memegang tiap-tiap jiwa ketika mereka tidur. Sampai ketika orang itu ditakdirkan meninggal, maka ruhnya akan diambil. Tapi kalau orang itu belum takdirnya meninggal, jiwanya akan dikembalikan. Lah pasti dikembalikan inilah disambut oleh setan dari bangsa jin. Maka akan dibawa kemana-mana. Sehingga mungkin Bapak Ibu pernah begitu bangun bingung. Kayong keder ngimpi. Kemana sih? Asing kabeh kan begitu ya. Ini karena tidak melakukan di antara yang beliau teladankan ya. Berzikir, berdoa, kemudian putuskan ikatan-ikatan itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Bapak dan Ibu, dari hadis-hadis yang sudah kita kaji, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membantu orang lain. Abdullah bin Abbas menginap di rumahnya Rasulullah. Bukan seperti anak-anak sekarang pengen nginap di rumah saudara hanya dalam rangka
bosan di rumah. Tapi Abdullah bin Abbas menginap di rumahnya Rasul karena ada niat untuk belajar. Rasulullah SAW memberikan kemudahan mengizinkannya dan mengajarkan lewat praktek langsung. Jadi membantu orang itu tidak harus dengan lisan, tapi juga langsung aplikatif. Kalau memang harus diajari langsung. Apa yang kita berikan, ya sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita, dan orang butuhnya apa kepada kita. Jangan pernah bakhil di dalam urusan berbagi, baik harta maupun pengetahuan. Jangan ada yang dirahasiakan. Orang bertanya, kita tahu ilmunya, bagikan saja. Ilmu semakin dibagikan, tidak akan semakin habis, akan semakin berkembang. Dan menjadi investasi kita di akhirat. Kan kata Rasulullah, kalau nanti kita meninggal, amaliyah kita selesai, kecuali 3. Sodako jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan kita. Kalau punya 3-tiganya, alhamdulillah. Tidak punya, yang minimal 1 di antara 3 itu kita dapatkan. Apa sodako jariyah? Harus pakai harta. Ya ilmu. Bisa kita bagikan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Ini pelajarannya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang bisa kita ambil, kita meladani kelembutan Rasulullah. Abdullah bin Abbas makmum di sebelah kirinya, kemudian dipegang dengan lembut, digeser ke arah sebelah kanan. Rasulullah meneladankan, mempraktekkan yang beliau telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jadi Allah mengendaki Rasul itu mempraktekkan jiwa yang rahmah, jiwa yang lemah lembut. Maka Bapak dan Ibu, saya titip, hati kita tidak ada yang tahu. Tetapi keadaan hati dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau hatinya lemah lembut, orang akan merasakan kelemah lembutan kita. Kalau hatinya kasar, orang akan merasakan kasarnya sikap kita. Dan orang itu akan dinilai bukan dari hatinya, karena hati tersembunyi, tapi dari perilakunya. Maka Rasulullah SAW wanti-wanti, dalam tubuh kalian ada segumpal darah, yang jika dia baik, baik semuanya, yang jika dia buruk, buruk semuanya. Apakah itu? Al-qalbu, hati. Al-qalbu itu artinya bolak-balik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala zinik, bolak-balik. Bukan al-qalbu dalam arti hati dalam makna biologis yang fungsinya untuk menyaring racun-racun yang ada di dalam darah, tapi hati dalam arti fungsi untuk merasa. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang tadi sebelum ke kisahnya Abdullah bin Abbas, pelajarannya untuk bapak-bapak yang oleh Allah diamanahi menjadi pemimpin, baik pemimpin sholat maupun dalam kehidupan bermasyarakat, maka jadilah pemimpin yang menginspirasi, jadilah pemimpin yang membuat orang-orang yang dipimpinnya merasa terayomi, merasa ada teladan, dan merasa ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Jangan sampai punya pemimpin tapi malah merasa terintimidasi karena tidak bisa menjadi teladan, malah mendolimi orang-orang yang dipimpinnya. Ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis 695 sampai dengan 699. Sebelum lanjut ke bab 60, hadis 700, kalau ada pertanyaan disilahkan Bapak Ibu. Iya, monggo Mas Sony. Iya.
Jika waktunya masih longgar, maka bisa beberapa gelombang. Jika waktunya sempit, maka ad-daruratu tunbihul mahdhur. Kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Misalnya apa? Sholatnya yang waktunya agak panjang, duhur. Duhur sampai asar itu kan panjang. Ini orangnya banyak, kira-kira kalau masuk semua, nanti sopnya tidak tertata dengan rapi dan menyelisih aturan, maka bisa beberapa gelombang. Tinggal diberitahukan kepada yang mau jamaah, Bapak-bapak mohon maaf ya, ini karena ruangannya sempit, nanti kita beberapa gelombang. Kalau mau pakai istilah kloter ya boleh ya, kelompok terbang nanti jadinya ya. Beberapa gelombang. Tapi kalau misalnya seperti maghrib yang waktunya pendek, apalagi kita datang kemudian sudah eh, hampir beberapa menit berlalu, ya apa boleh buat. Daripada nanti gelombang berikutnya kemudian masuk waktu sholat isya, bisa dijadikan satu. Atau subuh juga seperti itu. Ketika waktunya longgar, masih bisa digunakan beberapa gelombang. Tapi kalau waktunya mepet, gabung walaupun shopnya tidak menggunakan shop standar. Jadi disesuaikan dengan keadaan. Begitu. Yang lain masih ada? Iya, monggo Pak Iwan. Dan misalnya kita sudah jalan satu rakaat dan kita mau berhentinya menjadi sholat isya di empat rakaat, yang satu rakaat tadi terhitung berbeda. Iya. Karena tidak membatalkan takbiratul ihram, maka tinggal tambah 3. Berarti tadi orang yang menjadikan kita sebagai makmum, dia terhitung masbuk. Nanti dia menyempurnakan 1 rakaat. Konsekuensinya di rakaat kedua, karena sholatnya isya, berarti menjaharkan fatihah dan menjaharkan surah. Itu juga menenteramkan yang makmum, Pak. Sebab kalau tidak dijaharkan, yang makmum juga agak kecewa. Jebule ki wong lagi sunah ya tak makmumi kan. Iya, tapi kalau menjaharkan itu juga berbuat kebaikan, membuat makmum yang tadi makmum dengan kita itu bahagia. Oh ternyata ini orang baru dapat rakaat yang kedua. Jadi dia merasa tentram, kurangnya 1. Kita tolong saudara mukmin kita, saudara muslim kita untuk mendapatkan kebaikan, tidak mengecewakannya. Begitu? Iya. Untuk sholat witir, bukan jadinya ada di konkret, ada yang dua dan yang tidak bisa. Yang sebaiknya Iya. Sebagaimana namanya, witir itu ganjil. Maka ketika kita sudah berniat 3, ya 3, 1 kali salam. Ketika kita berniat 5, 5, 1 kali salam. Rasulullah SAW menyampaikan anjuran, kalau engkau khawatir keburu masuk waktu sholat subuh, maka ganjilkanlah. Misalnya, kita lagi tahajud, sudah niatnya 8 rakaat. Rakaat keempat aman. Rakaat kedua baru 2 rakaat salah, baru 2 rakaat, kan niatnya tadi 4-4. Baru 2 rakaat, kok di masjid sudah ada aban-aban. Apa aban-aban itu? Hah? Iya, ada aban-aban. Ini kalau bunyi begini biasanya paling 5 menit adzan. Ini kalau 4 tidak nyandak, witirnya ketinggalan. Kalau tidak witir berarti di waktu duha nanti 12 rakaat. Yang tadinya mau 4-4 jadinya 4-2. Yang tadi sudah niat 4, jadikan aja. Begitu rakaat yang kedua duduk kemudian tahiyat. Salam. Segera bangun untuk witir 1 rakaat. Jadi kalau mau 2 plus 1, ya 2-nya masuk tahajud. 1-nya menjadi witir. Karena witir itu sebagaimana namanya adalah ganjil. Kalau 2 plus 1 berarti witirnya 1. Yang 2 kan bukan witir. 2 itu genap. Begitu? Iya. Maksudnya apa lagi, Mas? Mm -mm.
sampai selesai ternyata dia nunggu nih sampai selesainya semuanya. Terus kasih tahu dan saya terus semua. Kita kan baru kasih tahu nih. Kalau kita kasih tahu kan nggak apa. Iya. Tapi kalau kita kasih tahu, kita gimana? Mengolah soal terakhirnya atau tetap menjelaskan. Karena beda niat gitu ya. Imamnya sunnah, makmumnya wajib. Iya, yang sudah sholat sunnah tidak perlu memberitahu. Kalau sudah diberitahu tetap sah. Karena pelaksanaan ibadah yang dikerjakan, perbedaan niat karena ketidaktahuan tidak menyebabkan sholatnya batal. Kecuali sama-sama tahu. Ditanya, Mas mau apa? Pak Tia, jenengan mau fardu. Bisa. Orangnya tetap makmum sampean. Ini kan namanya sudah tahu tetap maksud itu beda cerita. Beda cerita. Kalau sama-sama tahu, ya sama-sama niat harus disamakan niatnya. Yang mau badia malah bilang, ya sudah, saya tak imamin jenengan aja. Loh, jenengan kan sudah sholat. Iya, saya ingin memfasilitasi panjenengan mendapatkan pahala jamaah. Saya tak niat sholat lagi, tapi ini dinilai nafilatun. Dinilai nafilah tambahan. Saya dapat pahala sedekah, jenengan dapat pahala jamaah. Begitu. Pak Mustafa mau tanya, Pak. Iya. Konteks hadis-hadis tadi menjelaskan kesalahan-kesalahan amaliyah imam di luar sholat. Rasulullah menyampaikan kalau ada imam yang salah, salah di sini adalah ketika imam itu meninggalkan rukun-rukun sholat. Dan umumnya rukun yang paling utama itu perkara tumak ninah. Jadi ngimami tapi ngebut. Ini kan tumak ninahnya ditinggalkan. Malah kalau ini dinilai sebagai pelanggaran, berarti imam yang nanti tanggung jawab. Makmumnya tidak tanggung jawab. Misalnya baru ruku, makmumnya ruku sudah dengel, tidak. Kita sudah dengel, sudah sujud. Kan kayak udag-udagan kan gitu. Ini kan dianggap salah. Karena pernah seorang sahabat sholat sampai 3 kali, Rasul meminta ulangi. Apa yang ternyata yang dia tinggalkan adalah tumak ninah. Jadi umumnya ini yang kemudian dilanggar. Kemudian terkait dengan niat, memang di dalam hadis-hadis tidak ditemukan secara sarih bagaimana niat itu dilafalkan. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan karena berangkat dari dalil umum di Sahih Al-Bukhari pada kitab pertama Badul Wahyi pada hadis nomor 1 Imam Al-Bukhari mengetengahkan hadis tentang niat. Tapi asbabul wurudnya munculnya hadis ini adalah ketika ada orang yang tadinya tidak mau hijrah, ketika wanita yang disukainya hijrah, mendadak pengen hijrah. Makanya Rasul menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dalilnya umum. Tapi kemudian dipahami bahwa semua amal harus diniatkan dan lafalnya ada yang berpendapat dilafalkan ya. Kalau kami berpegang kepada teks-teks hadis bahwa Rasulullah SAW ketika sudah berdiri sholat, kata Rasulullah, idza qumta ila sholati fasbighil wudu, summa istaqbalal qiblata fakabbir. Ketika engkau mau sholat, sempurnakan wudu, berdirilah menghadap kiblat, fakabbir, bertakbirlah. Maka kami termasuk yang tidak melafalkan niat. Jadi begitu sudah berdiri ya, Allahu Akbar. Itu seperti itu. Cukup Bapak Ibu ya? Ya, sebelum adzan pengumuman untuk Jumat depan ngajinya libur dulu. Karena bertepatan dengan 10 Dzulhijjah Idul Adha. Jadi kayaknya kurang pas kalau Idul Adha kita mengadakan pengajian. Barangkali lagi sibuk ngipit-ngipit sate. Balik kok ya. Muadzinnya juga boleh. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.